Praise the Lord. Kita siap untuk belajar pagi ini? Haleluya. Karena setiap kali kita datang, kita punya sikap hati yang haus. Dan kalau sudah punya sikap hati yang haus, seperti spons itu yang menyerap air, demikian pun dengan kita semuanya menyerap kebenaran firman Tuhan. Buka PowerPoint saya, tema yang kita akan sama-sama belajar pagi hari ini sebelum kita perjamuan kudus ya. Di hari yang pertama tentunya summer is over ya, tapi masih ada besok ya. Masih ada besok. Ya, besok satu hari lagi liburan dan setelah itu terus sampai Thanksgiving gak ada hari libur ya. Gak ada lagi ya, Oktober gak ada kecuali anak sekolah. Ya, Oktober mungkin ada sampai nanti Thanksgiving. Kita baca sama-sama tema kita pagi hari ini. 1, 2, 3. Katakan amin. Siapa yang mau dolar yang bertambah, doi yang bertambah ya. Tapi pagi ini kita sama-sama belajar, harus juga iman yang bertambah. Next. Zaman boleh berubah, tapi iman terus bertambah. Katakan zaman, kita baca 1, 2, 3. Karena zaman sekarang berjagalah. Ya, zaman itu berubah-berubah. Kalau kita nggak ngikutin zaman yang berubah, tentunya kita akan ketinggalan. Ya, ada teman-teman di Indonesia ya, even saya punya sepupu bilang gini, kok sekarang susah cari kerja kok di sini. Semua perusahaan carinya umur 25 ke bawah. Dia bilang kalau boleh jamnya diubah, ya waktunya diubah, saya pengen kembali lagi ke umur 25. Every company requirement ya under 30. Kok aku ini udah mau 40 kok. Ya bagaimana bisa kerja? Saudara sekalian, berubah. Teknologi berubah. Apa yang kita pelajarin beberapa tahun yang lalu hari ini nggak kepake. Anak-anak yang komputer mesti update. Even your phone need to be updating. Kalau nggak update, GPS saudara kadang-kadang ikut old style. So, iman pun juga kita perlu bertambah. Ada orang bilang begini, setan zaman 20 tahun yang lalu beda dengan setan sekarang. Setan zaman 20 tahun yang lalu ya itu nggak pakai jas, ya nggak pakai teknologi, ya. Tapi sekarang pakai teknologi, ya. Sehingga kita terus mengejar supaya iman kita boleh bertambah. Nah, next. Tahun 2001, ya kira-kira 2004 saudara sekalian. Ketika Tuhan panggil, pertama kali tahun 96, saya diajak bergabung bersama-sama di dalam pelayanan misi luar negeri. Tuhan taruh saya sebagai pelayan misi dalam negeri dari kampung ke kampung, ya, dari kampung ke kampung, ya, sampai ke tidur di atas peternakan babi, saudara sekalian, ya, di perkebunan teh di Padang, di Solok. Tapi Tuhan panggil saya lewat ayat ini juga. Yesaya 54 ayat 1 sampai 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya tali-tali kemahmu dan
kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh dan akan mendiami kota-kota yang sunyi, ya. Akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh. Waktu tahun 2000-an itu saya pikir bagaimana caranya orang Indonesia dan kita sendiri bisa mengembang ke kanan dan ke kiri, dan keturunanmu kan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dan ini adalah profesi kepada orang yang mandul. Artinya nggak mungkin. Bilang begini, kadang-kadang manusia bilang nggak mungkin. Tapi bilang gini, bersama Yesus pasti bisa. 3-4. Kalau saya bilang Yesus, saudara bilang hebat. Kalau saya bilang Yesus yang kedua, Yesus, kita bilang sama-sama, saya anaknya. Kalau saya bilang Yesus yang ketiga kali, saudara bilang sama-sama memenangkan jiwa bagi Tuhan. Sama-sama, Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tetapi kalau kita lihat hari ini, maka kita ini ada di tempat bangsa-bangsa. Tuhan stretching our faith. Tuhan stretching my faith, saudara sekalian. Waktu saya cuma di telepon, dia bilang begini, hamba Tuhan, Fer, let's join with me in Departemen Luar Negeri. Waktu itu saudara sekalian tahun 96. Gereja Tuhan masih baru ada di Singapura. Tahun 94 dibuka. 96 saya diajak saudara sekalian lewat telepon aja. Let's join with me. Saudara sekalian tahun 97 saya pulang dan saya diutus ya mulai ke bangsa-bangsa. Dan saya bilang bagaimana caranya orang Indonesia yang kecil minoritas tapi ada di tempat bangsa-bangsa. Tapi saya hari ini boleh melihat saudara sekalian bahwa Tuhan pakai dan siapkan kita semuanya untuk stretching our faith. Yang sabar mengajar anak kita, yang sabar menuntun anak-anak kita. Kita mendampingi mereka, kita bersama-sama dengan mereka. Kita stretching our faith, kita berdoa buat anak-anak kita. Dan anak-anak kita hari-hari ini saudara sekalian ada di bangsa-bangsa, ada di kota-kota, dan ada di sekolah-sekolah saudara sekalian untuk jadi berkat yang sangat luar biasa. Boleh katakan amin. Iman itu bukan cuma buat generasi kita saja, tetapi iman itu kepada generasi selanjutnya. It's not only for the father of Abraham. Makanya lagunya berkata Bapak Abraham mempunyai, teruskan, kali anak-anak, terus kamu anaknya, saya juga, terus mari puji Tuhan, tangan kanan tangan kiri Bapak Abraham. Artinya gini, kalau bisnis LMN bisnis apa tuh? MLN aja punya kaki dan punya kaki saudara sekalian. Ya, demikian pun itu belajar dari Bapak Abraham. Kenapa saya mendorong kita semuanya untuk ayo memperhatikan anak-anak kita. This is we are stretching our faith. Ya, it's not only for today, but untuk generasi selanjutnya, buat your son, your children. Cecet, apa itu apa lagi? Cucu, cicit apa lagi? Cucut. Pak Budi bilang apa tadi? Tetangga. Tangga.
Cangga. Ya, cangga. Saudara sekalian, wah. Pernah nggak kita berpikir, saudara sekalian, oh saya dari keturunannya opa itu. Buat orang Batak, saudara sekalian, punya tris yang jelas. Kalau yang lain mungkin nggak punya tris. Coba tanya sama Om Arnold. Om Arnold Samosir yang keberapa? Hah? Dia nggak tahu. Ampuni dia Tuhan. Hah? Kalau tanya sama orang Batak dia tahu, saudara sekalian. Samosir yang keberapa, Marbun yang keberapa. Dia tahu opanya siapa, di atasnya siapa lagi dia tahu. Maukah kita dikenal one day nanti kita adalah ya Suprobo yang melahirkan Suprobo yang lain. Wongi yang lain, senduk yang lain, ya kan? Beng, oh, Pak Abeng apa? Siswanto ya, Siswanto yang lain, saudara sekalian. Tasik yang lain. Sim Salabim, Lili Sim. Boleh katakan amin? Karena kita terus mempertambah iman kita. Yuk kita belajar dari sebuah sejarah, bukan sejarah, cerita ini dan kita akan selesai. Selesainya sekarang tapi belum selesai nanti. Matius 14 ayat 13 kita baca sama-sama. Kenapa ini kok turun? Oh di sini. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak, tapi orang banyak mendengarnya. Ya, sebentar sampai sini. Kira-kira Yesus menyingkir itu mau ngapain saudara sekalian? Mau berdoa, mau nyingkir ngapain? Yang keras. Menyingkir mau ngapain kira-kira? Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tentunya Yesus nggak sendirian kan? Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, tetapi orang banyak mendengarkan, mengikuti dia. Menyingkir bisa beristirahat, menyingkir bisa dia mau makan, ya. Berapa di antara kita yang nggak sempat makan? Kadang-kadang karena udah capek, ya. Ada ibu-ibu kita kemarin nggak sempat makan, saudara sekalian, ya. Karena apa? Ayo bubur Manado, tinu tuan, ayo. Sampai nggak makan, baru makan jam 7:30 malam, saudara sekalian. Ya, tapi nyamilnya banyak. Oh enggak ya, enggak. Ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Katakan besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Semua bilang belas kasihan. Karena ini kunci hari ini juga, bagaimana iman yang bisa bertambah. Next, ayat yang ke-15 kita baca 1, 2, 3. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ya, nggak ada ibu-ibu dapur ini. 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka sama-sama, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bilang kiri kanan, kamu harus memberi mereka makan. Ini kata kunci yang lain lagi.
selain compassion, belas kasihan, tapi bilang kiri kanan, kamu harus memberi mereka makan. Ya. This is about stretching our faith. Kita nggak kenyang sendirian, tapi kita memberi orang lain berkat. Terlebih memberi daripada menerima. Kalau kita sudah menerima, kita mau memberi. Katakan sudah menerima, kita harus memberi. Kita nggak cuma bilang me, myself, me, please, me, saya. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita juga untuk apa? Memperhatikan orang lain, melihat orang lain. Untuk itu saudara sekalian, Tuhan bilang begini, tugas yang paling utama, the great commandment is go, make a disciples to all the nation. This is about the church. Gereja tidak hanya ngumpul dalam gereja saja atau hebat di dalam gereja saja, tapi justru murid-muridnya dilatih bukan di sinagog. Murid-muridnya belajar bersama-sama dengan Yesus. Katakan belajar. Siapakah murid-muridnya? Who the disciples? Coba sebut nama-nama mereka. Ya, yang bisa sebut 12 dapat coklat. Ya, atau dapat emping masih ada. Siapa ya? 1. Matius, terus. Itu buku Alkitab. Kok Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Saya mau tanya, apakah pekerjaannya orang-orang ini, murid-murid Yesus? Kira-kira nelayan itu adalah pekerjaan orang hebat atau orang biasa, orang-orang terendah, saudara sekalian? Kalau secara ekonomi, orang yang biasa. Pulang kemarin saya diajak sama suaminya Ibu Lili, ya, ngelihat saya belum pernah selama ini pergi ke yang namanya apa tuh, Li? Daerahnya kok saya lupa jadi. Muara Angke. Kalau ke Muara Angke paling makan gitu ya. Ya. Tapi ini sampai ke dalam-dalam, saudara sekarang lihat perahu-perahunya, bagaimana kehidupan mereka. Apakah sebagai seorang nelayan perlu PhD? Perlu S1? Bisakah nelayan itu tamatan SD saya sudah bisa jadi nelayan? Atau nggak perlu SD pun bisa jadi nelayan? Paling ilmunya diturunkan oleh pemimpin-pemimpinnya. Nih caranya nangkap ikan kayak begini, dikasih tahu begini, caranya menjala begini. Artinya murid-murid Yesus adalah orang-orang biasa. Katakan orang-orang biasa. Bilang seperti saya juga. Tapi mereka mau belajar. Dan hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Ini yang paling penting. Hidup yang berubah itu adalah sesuatu yang important. Perjalanan 3,5 tahun. Mereka melihat bagaimana orang sakit disembuhkan, orang tuli dicelikan, orang yang lumpuh bangkit kembali berjalan. Mereka melihat dan belajar dari Yesus sendiri. Jangan cuma bisa jago ngomong ya. Orang yang jago ngomong banyak. Orang pengkhotbah banyak. Fasilida banyak. Apakah di lapangan mereka bisa melakukan sesuatu dengan compassion, dengan belas kasihan? Yang diperlukan hari-hari ini bukan the great leaders, no character. But these days we need the great woman, the great man who has compassion, belas kasihan. Kenapa kadang-kadang saya ngajarin anak-anak saudara sekalian berkali-kali, walaupun kadang-kadang belum berhasil. Tapi saya enggak
give up. Coba lihat kemarin di Basar, saya ngajak mereka, Cinoni lihat dengan mata kepalanya sendiri. Ayo jualan es. Apakah itu saya mau menghina mereka untuk jualan es? Enggak. Iya Pak Ari? Melatih. Saya melatih mereka. Kamu nggak cuma jago khotbah, tapi saya belum berhasil. Tapi saya nggak akan give up. Kalau ada anak-anak yang masuk mobil saya bilang begini, good morning Om Ferry, gitu ya. Good morning. Tapi kalau mereka nggak bilang good morning, saya akan ngomong puter dulu, baru poinnya ke sana. Saya nggak akan bilang begini, kenapa kamu nggak bilang good morning? Nextnya bilang, next week nggak mau lagi sama Om Ferry lah gitu. Ya kan? Tapi kita cara belajar nggak langsung ngomong ke poinnya, kita bukakan pikirannya mereka, ya sampai akhirnya poinnya ke sana. Do you understand? Yesus ngajarin murid-muridnya. Ayo, Pak Abeng, lebih gampang ngedoain orang, ngusir setan, atau kasih makan Pak Abeng? Kasih makan. Pak Abeng, kasih makan 1-2 orang gak apa-apa. How many people this one? 5.000 not including the pola pikir mereka sudah pola pikir mamon. Siapa yang bekerja di Philadelphia di Amerika, pola pikirnya mamon. No money, no power. Nggak ada uang, nggak ada kuasa. Karena pola pikirnya ini orang-orang sudah dipengaruhi dengan money. Give me money. Give me money. Kita dipengaruhi dengan TikTok, dengan dunia. Give me money. Give me money. Akhirnya kita berpikir begini, kalau nggak punya uang, kuasa nggak bekerja. Mana bisa? Ora iso. Mana mungkin? Yesus sedang ngajarin. Karena apa? Karena celikan mata sudah pernah dia lihat. Bangkitkan orang mati sudah pernah dia lihat. Doain orang. Pak Abeng doain orang perlu duit apa enggak? Gak perlu dolar. Tapi kenapa sih kita gak mau doain orang? Ayo, alasannya kenapa? Kenapa sih kita susah sekali melangkah gitu? Minggu lalu saya di-tag sama orang Bandung. Saya gak kenal sama Syari orangnya. Pastor, saya di-tag sama seorang kakak yang punya adik di New Jersey. Ya, Pastor tolong kalau ada waktu doakan. Menurut keluarganya di Bandung, dia sudah dokter udah angkat tangan. Ya, tolong pastor kalau ada waktu. Hari itu saya langsung teks ke grup New Jersey. Teman-teman, ini ada orang di New Jersey, ibu-ibu sakit kanker pankreas. Dokter sudah angkat tangan. Menikah 24 tahun dengan orang lokal, tinggal di Plainfield, tapi nggak bergaul sama orang Indonesia. Bilang kiri kanan, makanya lu bergaul. Mungkin hidup nggak menyusahkan, lu mati nyusahin orang nanti. Karena nggak bergaul. Aman? Aman semuanya. Saudara sekalian, orang yang teks saya nggak kenal. Saya posting di grup kita juga. Saya posting langsung besoknya Pak Alim datang, kunjungin dia, doain dia, dan keluarganya, suaminya senang sekali. Orang didoain tuh senang. Apalagi kalau dokter sudah angkat, udah koma, sebentar lagi mau titik.
kita dengar koma gitu, itu udah belas kasihan kita tuh udah kalau kita nggak datang besok dia mati, kita yang punya, aduh kenapa ya? Langsung Senin saya ajak, ayo nggak ada planning ke gereja, ajak ya Ibu Diana baru pulang kerja, sampai kita nggak bilangin tempatnya di mana. Kalau dibilangin mungkin dia berpikir juga, wow besok gue mau kerja nih. Sampai itu tamu Ibu Meska bilang, ini kenapa Pastor Ferry ngajak kita berdoa orang tapi udah jauh banget katanya. Kok pohon-pohon, dia bilang, Ibu Meska bilang. Oh iyalah di New Jersey. Mungkin kalau saya bilangin mereka nggak, aduh kejauhan besok mau kerja ya kan. Benar saudara sekalian, pulangnya sampai jam 1 malam. Saya nggak bilangin, Bu Lindi juga nggak bilangin mereka juga. Saya cuma bilang mungkin udah Tante Diana tidur aja. Tante Diana udah tahu kok komandonya, kalau bilang tidur aja itu berarti bukan di Thomas Jefferson di dekat gitu kan, atau Methodist, berarti ini ngedoainnya nih pasti far away jauh ya udah tidur kan. Jadi saudara sekalian, nah apakah kita masih memiliki belas kasihan? Apakah kita masih memiliki compassion? Ya, by the way, ya Sabtu kemarin ibu itu sudah Tuhan panggil. Yang memberikan sukacita buat saya, keluarganya di Bandung bilang begini, Pastor, setelah Pastor doakan, itu dia kelihatan lebih tenang, lebih happy, ya, dan sukacita luar biasa menghadapi hari kematian. Hari kematian perlu dipersiapkan, amin. Jangan cuma siapin doi tiap hari, tapi siapkan hari kematian kita. Amin. Kok gak ada yang amin sih? Kalau ngomong duit aja, iya amin. Mau mati gak bilang amin. Hah? Takut. Kemarin by the way ada yang panggil saya, saudara sekalian, Pak Ferry. Wih, siapa ini ibu ini? Pak, masih ingat saya gak? Ya. Kalau saya bilang gak ingat kan gak enak juga ya kan. Iya, lupa ingat saya bilang gitu. Bukan ingat lupa ingat. Bilang, oh ya saya di Harrisburg gitu ya. Dulu saya di New Jersey, sekarang saya di Harrisburg. Oh iya. Kita lagi planning mau bikin rumah doa di Harrisburg. Saya bilang sama dia, Ibu, kita ada planning mau bikin house of prayer ya di Harrisburg, di ibu kota Pennsylvania, ya kan. Nanti kalau diundang bisa ya. Hari Sabtu ibu kerja nggak pagi-pagi? Nggak kerja sih, cuman kalau hari Sabtu saya suka laundry atau belanja. Hari Minggu ya kadang-kadang gitu. Bisa nggak nanti kita sekali-sekali? Iya deh Pak, nanti kalau sudah retired, dia bilang begitu. Waktu dia bilang dia nanti kalau sudah retired, saya langsung teng gitu kan ya. Oh, lu nunggu retired. Saya bilang begini, emang ibu tahu retirednya kapan? Mungkin kalau retirednya dari company ibu tahu. Kalau retired dari Tuhan emang ibu tahu? Bapak gitu lagi. Iya. Kasih 1 jam masa sih nggak bisa sih ibu? Iya. Saudara sekalian, biar hati kita dipenuhi dengan belas kasihan. Katakan belas kasihan. Belas kasihan bukan cuma buat orang yang sakit, bukan buat orang yang saudara sekalian menderita, tapi belas kasihan di dalam segala hal. Kalau kita melayani Tuhan gak ada belas kasihan, gak mungkin. Teman-teman pagi-pagi melayani, gak mungkin saudara sekalian ada sampah saudara angkat kalau gak ada belas kasihan. Nggak mungkin bisa saudara working together dalam unity, kerjasama kalau nggak ada belas kasihan. Apa ibu-ibu tuh capek-capek saudara sekalian, ya nggak mikirin biar dana retret saudara buat pekerjaan Tuhan. Kalau nggak ada belas kasihan, capek saudara sekalian. Tapi saya mau katakan bahwa boleh ke Yohanes pasal yang ke-6 sebelum kita lanjut ini. Nah, di dalam kitab Yohanes karena penulisnya beda, tapi sama isinya. Ya, Yohanes pasal yang ke-6, coba di bawah PowerPoint saya ada itu, Endi.
Ya, Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes 6 ayat yang 1, kita baca 1, 2, 3. Orang banyak berbondong-bondong karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap, ayat yang ketiga, dan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan supaya mereka ini dapat makan. Coba, yang ada dalam pemikirannya Filipus, kira-kira Yesus nanya enggak? Yesus nggak nanya kan? Tapi Filipus langsung berpikirnya soal apa? Soal apa? Soal hepeng, dolar, money. Membeli emang bisa pakai kertas, pakai daun. Membeli itu pakai apa? Di mana kita bisa membeli supaya mereka ini dapat makan? Yuk nextnya. Hal itu, baca 1, 2, 3. Coba perhatikan, saudara sekalian. Tadi kan di translation Matius dikatakan kamu yang harus memberi makan. Langsung Filipus berpikirnya secara nalar manusia dan uang. Bagaimana bisa? Bahkan Filipus bilang roti seharga 200 dinar nggak akan cukup. Itu pun 200 dinar makannya sepotong. Nggak ada orang Langoan di sana. Apalagi orang Kakasnya Anda ada di sana. Wah, kalau orang Kakas ada habis semua. Ya. Babungkus lagi. Ya, tapi yang babungkus di sini sekarang semuanya babungkus. Nggak cuma orang Manado yang babungkus ya. Semuanya babungkus, belajar dari orang Langoan. Atau orang Langoan belajar dari yang lain. Saudara sekalian, nah 200 dinar ini diperkirakan itu gaji 8 bulan, 9 bulan. Karena waktu perempuan Samaria memecahkan minyak, itu harga 300 dinar, itu gaji setahun. 1 dinar pekerja gaji 1 hari. Jadi 200 dinar itu pun dapatnya sedikit-sedikit, saudara sekalian. Filipus sudah pusing. Kok bisa sih nanyanya ke Filipus, nggak ke yang lain? Apa Yesus punya bad feeling sama, atau Yesus nggak suka sama Filipus? Kenapa dia nggak nanya sama Andreas? Karena nanti Andreas bilang, guru, ada sama kita? Yuk kita baca. 1, 2, 3, 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini kenapa dia tanya sama Filipus, Pak Ari? Hah? Dekat dia, make sense. Apalagi yang lain? Hah? Apa? Pemegang keuangan. Loh, tadi udah ada di situ, tinggal baca aja. Sebelumnya tolong. Oh, hal itu dikatakannya untuk apa? Ngapain sih cari jawaban yang lain? Ada jawabannya kok itu. Untuk apa? Coba Pak Ari mencobai dia, maksudnya apa sih?
mencobai dia? Responnya. Kamu udah punya faith, tapi responnya kayak apa? Lu udah khotbah, rajin khotbah, gua tes, ayo doain orang sakit. Jangan cuma jago khotbah dong. Kamu udah pelayanan bertahun-tahun, puluhan tahun, masa angkat sampah aja sih nggak mau? Kenapa kita ngajarin anak kita? Makanya ada orang-orang tua yang bilang ini, kenapa Om Ferry sama Tante Lindy selalu pusing-pusing nih katanya. Biar secara natural aja bisa. Mana bisa lu secara natural kalau lu gak diajarin. Ada some people, anak-anak yang bilang begitu. Kadang-kadang saya bilang, ayo deketin anak itu ya, coba. Masa udah anak 2 minggu, 3 minggu datang gak ada temennya? Jessica, saya marah sama Jessica nih. Enggak. Jessica is one of the leader. Biar dia ngomong. Masa ada 2 anak udah gereja, temennya nggak ada, nggak ditemenin. Diajak ngomong pun enggak. Saya lagi nggak marah-marah nih. Supaya saudara juga tahu kalau ada jemaat baru datang, temenin dong. Saya ngomong sama, ayo deketin, ayo ngobrol. Ngomongnya, masa Om Ferry sama Tante Lindy pusing-pusing nih? Saya sedang ngajarin anak-anak. Ya, nggak cuma jago lu di gereja beriman. Kalau di gereja aja nggak dilatih, bagaimana di sekolahnya? Amin. Ya, kita ngajarin kayak kemarin, ayo jualan es, saya bilang gitu, saya sambil contohin loh, es gitu. Tepuk tangan buat Ibu Esi. Ibu Esi dapat berapa dolar kemarin? 5 lumayan. Saya langsung, Ibu Esi, saya ngelatihnya nggak sendirian loh. Saya ngelatih sampai orang dewasa. Saya panggil Wulan dari gereja Rock kan bantu juga kita. Sis, ayo jualan es yuk. Ini nih sama Ibu Esi. Jadi mereka berdua jualan, dapat 5 dolar. Maksudnya buat apa sih itu? Bukan soal habis dagangannya, enggak. Itu es cuma $1, es apa? Es kebo. Tai kebo ya katanya. Bilangin kalau bilang tai kebo nggak ada yang mau beli. Es teh manis. Ini teacher Maria aja saya minta kan. Lihat, udah PDP, udah teacher, saya ajarin juga. Ada yang ngatain, apa? Masa sampai sesusah ini kan? Nah, masa sudah ini. Iya, maksudnya keluarin $1. Yang pertama ngelatih keberanian, saudara sekali. Ya, anak-anak kemarin belum berhasil saya. Tapi saya puji Tuhan, ibu-ibu berhasil. Tepuk tangan nih buat ibu-ibu. Ya. Nah, saudara sekalian, ngetes. Bilang, Tuhan teslah aku. 1, 2, 3. Makanya ada orang yang gak berani. Ya, nyanyi lagu gini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Itu ayat, ada ayatnya. Paniko gak cuma sekedar nyiptain lagu itu, tapi ada ayatnya. Uji aku ya Tuhan, test me Lord. Tuhan nguji Filipus. Nah, lu udah ngeliat nih, doain orang, lu udah sama-sama gua nih. Ya, sekarang ayo lu kasih makan. Jawabannya 200 dinar mana cukup. Ya kan? Tapi ada seorang yang bernama Andrew kasih 5 roti 2 ekor ikan. Katakan saya mau dites. Bukan saya mau es. Sekali lagi saya mau dites Tuhan. 1, 2, 3. Karena waktu dites Tuhan itu artinya kita ya mau di-upgrade sama Tuhan. Katakan mau di-upgrade.
Bagaimana bisa imannya bertambah? Yaitu kalau kita ngalamin tes setiap hari. Ya. Saya setiap hari ngelihat anak saya interview sana, interview sini. Ya, maminya bilang, nggak apa-apa biar dia belajar. Ya, sejak sekolah kan sudah Greg udah internship di Amtrak lah, internship di sini. Ya, kemarin dia interview sampai company, interviewnya harus di Texas, di Houston. Semuanya dibayarin, hotelnya, flightnya dan lain sebagainya. Dan interview itu nggak gampang, dan maminya bilang begini, Dad, si Greg masih juga. Iyalah, setiap company beda-beda, biar dia ngadapin facing trouble. Dan waktu dia facing trouble nanti akan jadi tough dalam hidupnya. Kenapa kita dites sama Tuhan? Supaya kita menjadi orang-orang yang kuat imannya dan bertambah-tambah. Katakan, zaman boleh berubah, iman bertambah. Bilang kiri kanan, 1, 2, 3. Zaman. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Nah, situasi kadang menghambat iman bertumbuh. Andi boleh lihat itu, ya baca di. Situasi kadang menghambat iman bertumbuh, betul. Ngelihat nih situasinya, goceng nih. Goceng belum dihitung laki-laki. Belum dihitung perempuan dan anak-anaknya. Kalau dihitung udah lebih banyak lagi. Wow, mana bisa kasih makan lebih daripada 5.000 orang, mana mungkin. Bukankah kadang-kadang kita dihadapkan seperti itu? Tuhan punya planning yang besar, tapi memang bukan dengan jalannya kita. Jalan Tuhan bukan jalanmu, ya kan? Jalan Tuhan bukan jalan kita. Untuk itu kita perlu mendekatkan diri terus kepada Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau. Tuhan punya big plan buat kita. Tapi kita harus punya kapasitas yang besar juga yang ada dalam kita semuanya. Boleh katakan amin? Bagaimana kita bisa kasih makan 5.000 orang? Itu pemikiran kita. Nggak punya sumber yang cukup, betul? Nggak punya sumber yang cukup. Atau kita selalu bilang ini, aduh nggak bisa, nggak ada kapasitasnya. Ayo doain, aduh jangan saya. Tahun ini Tuhan kasih kepada kita, ya, bersama-sama untuk punya visi I am ready. Katakan I am ready. Tuhan gak cari kemampuan kita kok. Apa yang ada pada kita itu yang Tuhan mau. Andrew bilang begini, I have 5 loaf of bread and 2 fish. Yesus melatih Filipus, ngetes Filipus. Dan Yesus bilang karena dia tahu apa yang dia mau lakukan. Ketika kita kasih apa yang kita punya, Tuhan, aku punya hatiku, Tuhan, aku punya hati melayani ya Tuhan. Waktu kita punya hati compassion, belas kasihan untuk melayani, Tuhan akan tambah-tambahkan. Tuhan akan buat mujizat dari yang gak ada menjadi ada. Katakan amin. With God all things are possible. Karena saudara sekalian, kita melihat kapasitas kita nggak ada, mana bisa kasih makan 5.000 orang, akhirnya kita lacking of compassion, kehilangan belas kasihan. Kita menutupi hati kita untuk tidak melayani, kita menutupi hati kita untuk tidak mendoakan orang lain, nggak care sama orang lain. Kalau anak-anak kita nggak dilatih, saudara sekalian, akhirnya mereka menutupi dirinya sendiri. Natural dari mana? Naturalnya itu nggak mau. Naturalnya itu nggak mau. Tapi dari nggak mau itu punya hati yang kita latih. Siapakah yang melatihnya?
Coachnya adalah orang tua. Pelatihnya adalah parents. Katakan saya adalah pelatihnya. Makanya pelatihnya ini perlu di training, perlu dilatih sama-sama. Ya. Yang ada dalam hati kita adalah cinta, kasih. Oh iya, kita mau melatih, bukan kita mau menyuruh mereka. Ya. Kalau kita nggak mau, Tuhan bisa pakai yang lain loh. Boleh katakan amin? Kalau kita nggak mau, apakah Tuhan nggak bisa orang lain? Bisa. Even batu jadi roti. Batu jadi roti. Tongkat jadi ular. Bilang kiri kanan, jangan main-main sama Tuhan. Tapi Tuhan kan rindu untuk pakai semua kita. Tuhan mau pakai semua kita, buka hati saudara dan katakan, Tuhan, Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands to the Lord. Ini lagu kelas 1 SMP, saya ikut retret dan saya dengarkan lagu ini. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands to the Lord. Lord, make me a melody of worship. I lift up my hands to the Lord. Saudara sekalian, kalau orang dengerin main musik, ya, dengerin imam-imam musik, Davin, Windy, ya, dalam satu harmoni itu enak luar biasa. Dan Tuhan mau pakai hidup kita seperti melodi, harmoni yang luar biasa. Boleh katakan amin? Kenapa Tuhan bilang hendaklah kalian bersatu hati, unity. Karena Tuhan mau pakai kita semuanya. Perbesar iman kita dengan perbesar belas kasihan. Ini yang kita doakan, Tuhan, biarlah hatiku penuh dengan belas kasih ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah mengasihi aku ya Tuhan. Tuhan, taruh aku punya belas kasihan. Dan saya percaya kalau punya belas kasihan, ya ada kapasitas yang Tuhan beri. Next. Tuhan bilang begini, kamu harus beri makan. Bilang kiri kanan, kamu harus beri makan. Ya. Artinya begini. Yesus mau ngomong begini, aku mau kamu peduli kepada mereka. Katakan peduli. Peduli kepada mereka. Kemarin waktu doa bersama, ada seorang ibu, saudara sekalian, out of nothing datang sama saya. Dia bilang ini, Pak Ferry, ya, ini bukan orang gereja kita. Saya dengar Pak Ferry punya program buat anak-anak. Oh iya, kita sekarang sedang punya proyek di Kalimantan Barat. Ya, di Kalimantan Barat itu ada proyek buat anak-anak Dayak. Ada 80 orang, hampir 100 tinggal di asrama. Ya, saudara yang mau ke Indonesia nanti sekali-sekali boleh tinggal di sana. Ada buat kamar buat tamu, udah dipasangin AC, saudara sekalian. Tinggal ibu mau pilih mau di Kalimantan Barat atau mau di Tanjung Priok. Saya bilang di Tanjung Priok sekolah kita ya banyak anak-anak yang kita bantuin. Karena di Tanjung Priok masih dalam ekonomi lemah ke bawah. Ya, bukan lemah, menengah ke bawah. Bukan menengah ke atas. Kalau ibu mau sekolahnya cuma 500.000, 350.000. Tinggal ibu pilih yang mana, mau di Dayak atau di Tanjung Priok. Oh boleh. Itu karena ada belas kasihan saudara sekalian. Ya. Nah, peduli kepada mereka. Nah, baca sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak pernah lelah. 3, 4. Nah, kasih itu nggak pernah lelah. Kalau ada compassion dalam hati kita itu nggak pernah lelah. Ibu ini kemarin ketemu lagi sama saya di Basar. Pak Ferry, saya mau ya. Saya mau. Saya doain. Saya dalam hati, yes.
Memang karena kita butuh buat anak-anak Dayak ini. Bayangin anak-anak Dayak ini 100 orang saudara sekalian, makan minum di asrama, pagi-pagi sekolah, pulang sekolah dilatih peternakan, dilatih perkebunan, dilatih apalagi banyak hal di sana. Ya, mereka makan dari apa yang mereka tanam, dari apa yang mereka pelihara, ya, pergi sekolah. Dan setelah itu mereka SMA, kalau mereka mau sekolah teologi, kita sekolahkan ke Petamburan. Kalau yang mau SMA, sederajat juga di Petamburan, di sekolah kita di Petamburan ada juga yang sederajat dengan SMA. Sekolah menengah teologi, sekolah menengah teologi itu sederajat dengan SMA. Kita melatih mereka untuk mereka menjadi hamba Tuhan. Minggu yang lalu Pastor Ril Pasaribu, gembala kita di Ohio ada di sana. 1 minggu bersama-sama dengan anak-anak ini. Saudara sekalian, kalau ada compassion kita tuh nggak pernah lelah. Ya. Nah, next, Mazmur 123. Saya akan akhiri dengan beberapa poin. Mazmur 123, bagaimana kita memiliki belas kasihan. 1, 2, 3, lihat seperti mata para hamba memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Allah kita. Sampai ini kita dapatkan di Menara Doa Selasa, yang datang Selasa kemarin pasti sudah tahu jawabannya. Apa artinya memandang saudara sekalian? Jadi kalau tangan tuannya ke sini dia pandang, tangan tuannya ke sini dia pandang. Dia terus memandang tangan tuannya. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki belas kasihan artinya adalah orang-orang yang, masih ingat yang hari Selasa datang, cekatan. Apa yang dibutuhkan dia cekatan. Karena matanya dia selalu memandang. Memandang tangan tuannya kemana, ada tangan tuannya kemana, ada tangan tuannya ke sini, ada tangan ke sini, ada, lihat terus. Artinya orang-orang yang dipenuhi dengan belas kasihan adalah orang-orang yang cekatan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang cekatan melihat kebutuhan. Kebutuhan apapun yang sedang dialami dalam pekerjaan, di rumah, di gereja, jiwa-jiwa, kita selalu cekatan saudara sekalian. Katakan amin. Next, belas kasihan itu kata compassion. Jadi yang pertama bagaimana caranya adalah kita penuh dengan belas kasihan. Artinya kita ada compassion, ya. Nah, yang kedua saudara sekalian yaitu rahimim. Bahasa Ibraninya belas kasihan itu rahim. Artinya orang-orang yang belas kasihan adalah orang-orang yang mengandung. Dalam doa kita sedang mengandung jiwa-jiwa yang kita doakan, digambarkan seperti janda yang datang kepada hakim. Dia berkata, apalagi Tuhan, tidakkah Allah membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Kata compassion dari bahasa Ibrani rakamim, yang artinya rahim. Jadi orang-orang yang belas kasihan yang pertama adalah orang-orang yang cekatan. Apa yang dibutuhkan gereja, apa yang dibutuhkan jiwa-jiwa, apa yang dibutuhkan bangsa negara. Apa yang sedang dibutuhkan hari-hari ini, bangsa dan negara sedang berdoa buat election. Apakah buat saudara ini election yang biasa-biasa saja? Tidak, kita perlu mendoakannya. Artinya cekatan terhadap sebuah kebutuhan. Yang selalu berkata, yes, I am ready. Amin. Pemain musik boleh, imam musik boleh maju ke depan. Yang kedua, compassion, belas kasihan adalah orang-orang yang mengandung jiwa-jiwa yang kita doakan. Karena compassion dari kata rakamim, rahim. Dia sedang mengandung. Dia sedang berdoa buat jiwa-jiwa. Kita berdoa bahwa 2033 everyone will know Jesus. Setiap orang akan bertemu dengan Yesus secara otentik. Setiap orang akan ketemu Tuhan. Dan setiap orang akan bertekuk lutut percaya kepada Tuhan Yesus.
Karena ada orang-orang yang sedang mengandung jiwa-jiwa Tuhan. Jiwa-jiwa. Tuhan, temanku ya Tuhan. Sehingga apapun yang sedang terjadi, saudara cekatan, berdoa. Kenapa kita ngumpul di menara doa? Bukan doa buat masalah kita kok. Kita doa buat jiwa-jiwa. Kita berdoa buat bangsa dan negara. Kita sedang mengandung jiwa-jiwa, mengandung bangsa dan negara ini. Karena kita menjadi orang-orang yang cekatan untuk melihat sebuah kebutuhan. Saya berdoa, biar kita semua keluarga ABC terus memiliki iman yang bertambah, yang digerakkan oleh belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Mari terus belajar, mari terus bertumbuh bersama-sama. Yang mau katakan amin.